Halo anak-anakku, sehat-sehat kah? Pasti tentu sehat walafiat, karena Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Dalam semester 2 ini kita tetap belajar melalui video dan daring. Sama seperti semester 1 karena COVID-19 2019. Tidak berubah dan semakin berkembang di negara kita. Maka demi keamanan kita semua, kita belajar tidak tetap muka seperti tahun 2020. Pada hari ini kita belajar tentang gereja. Anak-anakku, gereja adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang percaya penuh atau beriman kepada Yesus Kristus, atau penyerahan diri secara total kepada Yesus Kristus. Menjadi anggota gereja tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anggota gereja wajib melaksanakan 3 tugas ketika ia menerima sakramen baptis atau sakramen permandian. Sebagai anggota gereja pun mesti tahu ciri-ciri atau sifat-sifat gereja Katolik. Pada pembelajaran ini kita akan membahas secara khusus tentang sifat-sifat gereja, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memasuki pelajaran ini, mari kita membuka dengan doa pembukaan sama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita membuat tanda kemenangan Yesus Kristus bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk meletakkan dasar gereja. Bantulah kami agar sebagai anggota gerejamu kami mampu hidup sesuai dengan teladan para rasul yang selalu hidup dalam kasih dan selalu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik bagi sesama kami. Kami juga mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengerti sifat-sifat gereja dan dapat melaksanakan tugas yang telah kami terima ketika kami dibaptis. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anakku. Pada hari ini kita akan belajar yaitu pendidikan agama Katolik. Khusus kita kelas 6. Pelajaran yang ke-13 yaitu sifat-sifat gereja. Nah, sifat-sifat gereja ini indikator yang akan dicapai itu ada 7 indikator yang akan dicapai pelajaran pada hari ini. Yang pertama, menyatakan syukur kepada Allah atas sifat-sifat pelayanan gereja. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab untuk melaksanakan sifat-sifat gereja dalam masyarakat. Yang ketiga,
menjelaskan arti gereja yang sesungguhnya. Yang keempat, menjelaskan arti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang kelima, menyebutkan contoh perwujudan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang keenam, menjelaskan ciri-ciri perbuatan yang sesuai dengan sifat-sifat gereja. Yang ketujuh, atau yang terakhir, membuat rencana kegiatan untuk terlibat dalam tugas-tugas gereja. Itu ada 7 indikator yang kita akan belajar pada hari ini. Dari indikator itu kita akan bahas dalam kitab sucinya itu pertama, banyak anggota tetapi satu tubuh, terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 31. Ulangi, banyak anggota tetapi satu tubuh, terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Yang kedua, cara hidup jemaat perdana. Nah, itu ya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Jadi ada 2 bacaan. Jadi anak-anak tolong ambil kitab suci di rumah dan Pak Guru tidak bacakan Injilnya, sabda Tuhan. Nah, jadi anak-anak tolong ambil Alkitab dan membuka 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Jadi Pak Guru tidak membaca, Pak Guru hanya menjelaskan hasil rangkuman dari kedua bacaan tersebut. Yaitu dari 2 bacaan ini ada 2 rangkuman yang kami buat. Ya, anak-anak tolong dengarkan, tolong pahami baik-baik. Yaitu yang pertama, Ekaristi. Ekaristi atau perjamuan kudus adalah tindakan Yesus sendiri yang bersama umat Allah yang tersusun secara hierarkis. Nah, hierarkis di sini dimaksudkan dalam susunan gereja itu dari Yesus di bawahnya para rasul. Para rasul itu kan diketuai oleh Santo Petrus. Baru dari penggantinya sekarang adalah Paus, uskup, ya, kardinal, pastor, suster, bruder, katekis, diakon, dan guru. Dan umat. Itu hierarki bagi gereja Katolik, baik di seluruh dunia maupun di suatu paroki. Itu mempunyai hierarki. Dalam gereja itu ada dari yang tertinggi adalah pastor, di bawahnya itu dewan paroki, dan di dalamnya dewan paroki itu banyak seksi-seksi sampai di umat. Anak-anakku, Ekaristi menjadi pusat seluruh kehidupan Kristen. Sebab dalam perayaan Ekaristi terletak puncak karya Allah menguduskan dan puncak karya manusia memuliakan Bapa lewat Kristus, Putra Allah dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada yang berikut adalah Ekaristi menjadi sakramen yang paling utama.
dalam gereja, karena dalam Ekaristi kita merayakan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur. Gereja itu lahir, berpusat, dan bersumber pada misteri atau rahasia Paskah Kristus. Dalam Ekaristi, gereja merayakan pembebasan manusia dari dosa untuk menyelamatkan umat manusia. Gereja merupakan kumpulan umat yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil untuk hidup berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, itu menekankan sifat gereja yang satu dan Katolik, yang kita bisa dapat baca pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 31. Yang tadi awal Bapak Guru sudah katakan itu. Jadi satu itu Allah. Sumbernya adalah Allah. Nah, baru Yesus dan kita. Dan kita semua percaya hanya satu Allah. Jadi kita adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa dapat terpisahkan. Dan Katolik itu universal atau umum. Tidak membedakan antara golongan atau golongan A, golongan B, atau agama A, atau suku atau budaya. Tidak membeda-bedakan. Tapi satu, utuh, Katolik, universal, umum. Jadi melayani kepada semua. Jadi Katolik itu umum. Yang dapat kita baca pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 31. Jadi anak-anak tolong lihat di situ. Dan yang kedua menekankan sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, yang dapat dibaca pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Nah, anak-anakku, tadi satu ini Pak Guru sudah katakan tadi. Satu berarti itu Allah adalah sumber. Anggotanya banyak dari umat Yesus. Jadi kita dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu percaya hanya satu Allah. Jadi kita dalam satu tubuh, dalam hidup dalam Allah, dia tidak terpisahkan. Kudus atau suci. Nah, kudus adalah sumbernya adalah dari Allah juga, Yesus sendiri. Jadi kita harus mengikuti sumber yang dimiliki oleh Allah, oleh Yesus, yaitu kudus. Jadi kita diajak, kita hidup harus kudus seperti Allah. Jadi kita sebagai manusia, kita berusaha harus kudus. Supaya keinginan Allah, harapan Allah kita tentang kudus itu dapat tercapai. Katolik itu tadi Pak Guru sudah katakan universal atau umum. Tidak membeda-bedakan. Satu tapi tetap satu, umum. Dan apostolik. Dalam gereja Katolik itu dari Yesus, pewartaan Yesus itu diteruskan oleh para rasul.
yang diketuai oleh Santo Petrus. Sampai sekarang tadi ya, bagi umat Katolik itu ada hierarkinya. Tadi Pak Guru sudah katakan, hierarki gereja Katolik. Dari Yesus, para rasul, uskup, paus, uskup, kardinal, para pastor atau imam, suster, diakon, bruder, katekis, guru agama, sampai di umat. Nah, ini jadi pewartaan Yesus itu diteruskan oleh para rasul. Maka disebut dengan apostolik. Yang dapat kita baca pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Jadi mohon baca di situ. Sifat-sifat gereja tersebut adalah sebagai berikut. Yang tadi Pak Guru utarakan, ini secara tertulis Pak Guru akan bacakan. Gereja Katolik itu meyakini diri, yang pertama, gereja merupakan himpunan umat Allah yang menjadi himpunan atau kumpulan umat Allah yang menjadi satu tubuh. Kesatuan yang kokoh dan kuat karena berdasarkan penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Yang kedua, Gereja Katolik meyakini diri kudus karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Kudus artinya memiliki hubungan yang erat dengan Allah itu sendiri. Sekarang kita masuk pada ketiga. Gereja memiliki ciri Katolik. Di sini menjelaskan bahwa gereja itu utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Misalnya perayaan Ekaristi yang dilakukan dengan tata perayaan yang sama di seluruh dunia. Contoh, di Jayapura membacakan contoh ya, bacaan yang sama juga dibacakan oleh dunia lain, atau di Amerika, atau di Belanda, atau di Jerman, semua sama dibacakan bacaan yang sama, liturgi yang sama. Itulah keistimewaan gereja Katolik. Jadi gereja bersifat universal, umum. Artinya gereja itu Katolik mencakup semua orang yang telah dibaptis atau ya dipermandikan secara Katolik di seluruh dunia, dimanapun setiap orang menerima pengajaran iman, moral, dan tata liturgi yang sama dimanapun mereka berada atau dimanapun berada di dunia atau negara manapun. Kata universal juga mau menjelaskan bahwa gereja Katolik tidak mempunyai sekte-sekte atau pecahan-pecahan. Contoh di orang agama lain, baku marah dengan keluarga, lalu bangun lagi gereja yang lain, berkembang menjadi gereja yang banyak. Kalau Katolik tidak, tetap satu. Kalau ada masalah, selesaikan masalah, kembali pada Katolik. Tidak ada yang bangun gereja lain lagi. Sifat gereja yang apostolik
Sekarang kita masuk pada 4 sifat gereja yang apostolik, mau menjelaskan bahwa gereja itu dibangun atas dasar pewartaan para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik sangat mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Berdasarkan sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, maka perayaan Ekaristi di seluruh dunia mengikuti tata perayaan Ekaristi yang satu dan sama. Gereja adalah kelompok orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, gereja adalah umat Allah, atau gereja adalah persekutuan umat Allah yang berkumpul memuji memuliakan Allah secara bersama-sama. Gereja Katolik mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, satu. Artinya gereja merupakan himpunan umat Allah yang menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Jadi Kristus adalah sebagai kepalanya. Jadi umat itu tadi himpun dan menjadi satu dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah kepalanya. Contohnya pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan atau diteruskan oleh para rasul, dan perayaan ibadah bersama, terutama sakramen-sakramen. Upaya untuk memperjuangkan kesatuan dalam gereja adalah aktif dalam kehidupan gereja, serta setia dan taat pada persekutuan umat termasuk hierarki. Jadi dalam pengalaman kita sekarang, di dalam keluarga kita masing-masing sekarang, kita Katolik bilang ada doa pombas. Kristen bilang ada doa-doa lingkungan atau doa tunas. Nah, itu. Ini hasil dari satu kesatuan yang utuh. Yaitu di situ dikatakan satu. Jadi satu itu merupakan himpunan umat Allah yang berkumpul dan percaya kepada Allah. Yang kedua, kudus, artinya gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Secara objektif, sifat kudus berarti bahwa gereja adalah sarana, alat, keselamatan, dan rahmat Tuhan di dunia, serta merupakan tanda rahmat yang kudus yang akan menang secara definitif pada akhir zaman. Misalnya melalui penerimaan sakramen-sakramen seperti sakramen baptis. Jadi sakramen ini kenapa disebut sakramen? Sakramen adalah tanda kehadiran Yesus Kristus dalam pembaptisan atau permandian. Jadi Kristus langsung hadir dan membaptis kita melalui perantaraan para pastor atau imam. Jadi pastor, imam itu hanya manusia biasa. Tapi yang menggerakkan dalam diri pastor adalah Kristus sendiri hadir. Dan Kristus sendiri yang baptis kita.
melalui pastor. Yang ketiga, Katolik artinya mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, tidak mempunyai sekte-sekte atau pecahan-pecahan. Contohnya sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, terus adat istiadat, bahkan agama, bangsa manapun, serta mau bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Yang sekarang kita masuk pada keempat, apostolik. Apostolik artinya iman gereja dibangun berdasarkan pengajaran para rasul. Gereja setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan imam gereja para rasul. Gereja mengartikan dan mengevaluasi situasi konkret dengan iman gereja para rasul. Gereja juga setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Jadi sampai sekarang di umat ada mungkin orang-orang tua kita yang meneruskan pewartaan para rasul itu, jadi pemimpin ibadah di rumah kita masing-masing itu yang dibangun oleh para rasul, dan sampai sekarang kita lakukan di kehidupan Komba sehari-hari, kehidupan lingkungan kita. Itu disebut apostolik. Jadi sifat-sifat gereja ini tampak dalam seluruh kegiatan menggereja, seperti perayaan Ekaristi yang mengenang sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Tanpa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, ya kita tidak bisa lakukan. Pasti umat Kristiani tidak ada di seluruh dunia. Ya, hasil perjuangan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus secara wujud nyatanya kita lakukan dalam setiap minggu atau setiap hari-hari besar rayakan perayaan Ekaristi. Ya, yang dilakukan berdasarkan pada tata perayaan Ekaristi yang sama, baik di gereja, baik di Kombas, atau baik di hari-hari besar dan lainnya. Anak-anak, dari kesimpulan Pak Guru tadi sampaikan itu, anak-anak tidak jawab, tidak kumpul tugas, tapi ini bahan untuk kalian belajar di rumah. Untuk kedepannya setiap 2 pertemuan atau setiap 2 pokok bahasan pelajaran agama, Pak Guru akan berikan tugas. Ini pertama, jadi tidak berikan tugas. Nanti pelajaran kedua baru pelajaran yang pertama ini yang kedua dirangkum jadi satu, Pak Guru akan berikan tugas. Ini hanya bahan untuk kalian refleksi di rumah atau untuk belajar di rumah supaya bisa memiliki pengetahuan, pengalaman tentang sifat-sifat gereja. Yang pertama itu bagaimana Santo Paulus menjelaskan tentang
jemaat atau gereja. Yang kedua, apa saja karunia yang dijelaskan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 31. Yang ketiga, bagaimana cara hidup jemaat perdana itu. Yang keempat, apa pesan dari kisah atau cerita tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang kelima, bagaimana sifat-sifat gereja dapat kita wujudkan dalam kehidupan menggereja. Yang keenam, bagaimana kita menyatakan syukur kepada Allah atas sifat-sifat pelayanan gereja. Yang ketujuh, bagaimana kita menunjukkan sikap tanggung jawab untuk melaksanakan sifat-sifat gereja dalam masyarakat. Yang kedelapan, jelaskan arti dari gereja yang sesungguhnya. Sedangkan yang ke-9, jelaskan sifat-sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang ke-10, tuliskan 2 kegiatan menggereja yang berdasarkan sifat gereja yang satu dan kudus. Yang ke-11, tuliskan 2 kegiatan menggereja yang berdasarkan sifat gereja katolik dan apostolik. Yang ke-12, tuliskan ciri-ciri perbuatan umat Katolik yang berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat gereja. Jadi ada 12 pertanyaan. Ini anak-anak hanya belajar di rumah. Jadi Pak Guru tadi awal sudah sampaikan, dari 12 pertanyaan ini maupun pelajaran yang kedua, nanti ini akan dirangkum jadi satu. Tidak semua akan berikan soal, tapi paling 5 nomor atau 10 nomor. Pelajaran pertama dari kedua akan Pak Guru berikan. Ini pertanyaannya, penentunya Pak Guru tadi bacakan. Sebelum kita tutup, kita meminta berkat atau pertolongan Tuhan, kita bisa melakukan aktivitas hidup dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah dan di mana saja kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami mengucap syukur kepada Bapa karena Tuhan menemani kami sehingga kami boleh melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Berilah hikmat kepandaian agar kami dapat mengetahui sifat-sifat gereja dan bisa dapat mengikutinya dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang semua. Mohon belajar dan kita daringnya pada hari Selasa. Karena minta maaf, seharusnya video ini hari Senin kemarin, tapi karena ada kendala, HP-nya terganggu, sehingga hari ini Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dari anak-anak atau kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.